Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Ya, masih 15 orang ya. Saya pikir sudah masuk semua. Dikecok. Oke, baik. Jadi untuk hari ini gabungan dengan kelas PJJ Telkom ya. Jadi satu. Jadi satu. Halo, tes. Suara saya bagaimana? Iya, Bu. Masuk, Bu. Terdengar ya? Terdengar, Bu. Untuk PPT-nya bagaimana? Sudah terlihat? Dalam proses. Cok. 42, seharusnya 100 lebih ya. Oke, 50 kita mulai. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu kedua ini, kita langsung menginjak ke materinya ya, tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Nah, ini bagaimana hakikat, instrumen, dan praksis demokrasi di Indonesia. Ini berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 45 ya. Yang pertama ini menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, seperti apa itu? Nah, kira-kira yang Anda ketahui tentang demokrasi itu apa? Silahkan. Kita sambil diskusi. Ya, silakan. Sebelumnya saya Muhammad Tara, Bu. Ini profil saya karena belum saya daftarkan akun saya, jadi sementara seperti ini, Bu. Jadi demokrasi menurut saya itu merupakan suatu ideologi yang digunakan suatu bangsa dalam menjalankan pemerintahannya. Dan di dalam demokrasi sendiri itu dia cenderung bebas, meskipun terdapat batasan-batasan untuk mengatur kebebasan tersebut. Kurang lebih itu dari saya, Bu. Oke, baik. Bisa ya, bisa seperti itu. Jadi kebebasan ya. Ini saya gimana ya caranya supaya saya bisa lihat
peserta yang menyampaikan pendapatnya. Kalau saya slideshow ini nggak terlihat. Memang gini ya kalau pakai Gmeet. Sebentar, Bu. Namanya juga nggak muncul. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Demokrasi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Demokrasi adalah sebuah teori yang dimana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dan dapatkan sangat berat. Gimana? Bisa diulang? Putus-putus. Bentar, Bu. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, Bu. Ya, bisa ya. Jadi untuk keputusan tertinggi itu ada di rakyat ya, atau ada yang bilang apa? Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, begitu ya. Ya, biasanya yang umum seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa dilihat di sini ya dari gagasan tentang demokrasi secara sederhana. Nah, ini seringkali kita dengarkan dalam ungkapan, kemudian cerita atau mitos. Misalkan di situ sudah saya tuliskan ya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang dinyatakan dengan ungkapan seperti bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Nah, seperti itu. Kemudian orang Jawa secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk, nah ini ya, ini kalau ada yang orang Jawa, istilah PP, nah itu PP itu bukan pulang pergi, tapi PP adalah berjemur. Jadi PP di sini itu bahasa Jawa. Di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja. Jadi ini cerita dulu lah, gitu ya. Kemudian ya, Bu, mohon maaf, Bu, share screen-nya itu belum pindah, Bu. oh masa? Masih di apa itu demokrasi. Nomor 1, Bu. Bentar ya, belum pindah. Kalau ini sudah ganti slide. Sudah, Bu. Ya, jadi ini ada beberapa gagasan ya, contohnya tadi orang Minangkabau, kemudian orang Jawa, dan ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang. Misalkan Bima ini memakai mahkota yang dinamai gelung mangkara unggul, artinya sanggul yang tinggi di belakang. Nah, ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi ya, di mana artinya adalah berkuasa. Jadi ini contoh demokrasi seperti itu. Kemudian secara etimologi demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos gitu ya, atau kratein. Nah ini untuk pengertian dari demos itu sendiri adalah rakyat dan kratos artinya adalah kekuasaan yang mutlak. Nah, ini biasanya demokrasi disebut juga atau istilahnya adalah kekuasaan yang mutlak. Nah, ini oleh rakyat. Kemudian ada pengertian demokrasi juga dari beberapa ahli gitu ya. Ini tidak saya cantumkan semuanya. Jadi menurut Hornby ini ya, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi itu
adalah ini, ya. Kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Nah, ini pengertian tersebut merujuk pada ucapan ini ya, salah satu para ahli, yaitu Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu. Jadi kata rakyat di sini ini menjadi pusat, ya. Ini. Nah, ini nggak bisa dipindah. Oke, kemudian menurut ini Siset 1999 mengadopsi konsep demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Nah, ini yakni secara filosofis demokrasi adalah sebagai ide, norma, dan prinsip, ya. Secara sosiologi sebagai sistem sosial, dan secara psikologi sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Ini kemudian sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar atau disebut juga dengan Sokoguru, yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan umum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, kemudian oleh Sanusi tahun 2006 ini mengidentifikasi adanya 10 pilar, ya, demokrasi konstitusional menurut UUD 45. Jadi 10 pilar tersebut adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi sebagai pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, kemudian demokrasi dengan pengadilan merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, ini ya, secara esensial ini terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal berdasarkan USIS tadi ya 1995 dengan 9 dari 10 pilar demokrasi yang disampaikan oleh Sanusi tahun 2026. Nih. Di mana hal tersebut tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal, ya. Ini adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk
demokrasi yang pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu ada beberapa ya. Kalau familiar mungkin pernah mendengar atau pernah belajar. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Parlementer itu tahun 1945 sampai dengan 1959. Kemudian diganti dengan demokrasi terpimpin ya 1959 sampai dengan 1965. Dengan adanya dekret presiden ya waktu itu. Kemudian demokrasi Pancasila era Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 ya, di mana era Orde Baru di situ 98 ini ya demokrasinya itu kurang bebas ya, artinya masih di tangan presiden ya saat itu. Kemudian terjadi demo besar-besaran saat itu, sehingga menyebabkan krisis moneter dan meminta untuk menurunkan presiden ya. Presiden saat itu adalah Presiden Soeharto, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Kemudian 99, nah ini baru diterapkan demokrasi Pancasila. Era Orde Baru, yaitu tahun 1999 sampai dengan sekarang. Jadi sampai dengan sekarang ini jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa ya, dari kelima sila tersebut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini, jadi yang digunakan sampai sekarang itu adalah demokrasi Pancasila. Dan dengan perkembangannya ya, semakin ke sini semakin diatur untuk demokrasinya berdasarkan 5 sila tersebut. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi hanya dari beberapa pandangan ahli gitu ya tentang demokrasi. Mungkin nanti Anda bisa mencari pendapat-pendapat lain dari buku referensi yang lain ya, dan kemudian Anda dapat menyimpulkan tentang demokrasi dari hasil temuan tersebut. Gitu. Nah, ini. Kemudian untuk yang kedua, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia ini memiliki kekhasan. Ya. Kekhasan demokrasi Indonesia tersebut menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Nah, ini yang masih terus berkembang dan sifat dan cirinya dapat dipelbagai tafsiran dan pandangan ya. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional itu telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Tuh. Nah, ini slide-nya nggak mau ganti. Sebelum muncul demokrasi Pancasila, nah ini bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi. Ya, ini menurut Muhammad Hatta atau Bung Hatta, demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Nah, ini. Jadi kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, ya. Misalkan demokrasi desa. Nah, ini demokrasi desa atau desa demokrasi ini merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan
3 hal. Yang pertama, cita-cita rapat, cita-cita masa protes gitu ya, dan ketiga adalah cita-cita tolong menolong. Nah, dari ketiga unsur tersebut, demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam ekonomi dan sosial. Ini. Jadi kira-kira yang dimaksud dengan Bung Hatta sesuai dengan pernyataannya tersebut itu seperti apa? Nah, itu nanti silakan dicari ya. Kemudian pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Nah, ini mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, pasti demokrasi ini yang memegang peran penting ya dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara, pasti segala sesuatunya itu akan diatur oleh pemerintah, gitu ya. Maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Jadi memang sesuai dengan pernyataan ini, itu demokrasi sangat penting dan diperlukan di masyarakat ya. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu juga adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ini. Jadi demokrasi ini tidak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Nah, bahkan yang ada adalah saling menghargai, menghormati, saling mengerti, menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, tenggang rasa. Nah, ini semua pasti dalam kehidupan nantinya akan terasa nyaman gitu ya. Pasti tercipta rasa aman, nyaman seperti itu. Dan ini semua secara tidak langsung itu juga sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan kerja yang sudah bekerja, di kehidupan masyarakat sekitar, pasti kita selalu mengutamakan tentang demokrasi ya. Nah, ini makanya untuk pemilihan presiden pun itu juga diserahkan kepada rakyat ya. Artinya adalah demokrasi langsung. Jadi pemilihan presiden itu semuanya di tangan rakyat gitu. Kemudian yang tidak langsung itu biasanya demokrasi yang di lembaga-lembaga gitu ya, lembaga-lembaga dari perwakilan rakyat, misalkan seperti DPD, DPR, MPR, seperti itu. Tapi kalau untuk pemilihan presiden itu disebut juga dengan demokrasi langsung ya, karena pemilihannya adalah melalui rakyat secara langsung ya, tanpa melalui perwakilan dari rakyat begitu. Nah, ini ya. Jadi selalu kita tekankan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu menjunjung tinggi gitu ya. Menjunjung tinggi norma, aturan gitu ya. Kemudian saling menghargai, menghormati, mengerti satu sama lain, saling menerima pendapat ya. Jika dalam forum atau apa gitu ya. Jadi ketika dalam forum misalkan Bapak Ibu sekalian, saya bilangnya Bapak Ibu atau rekan-rekan ini ya. Sudah ada yang berkeluarga? Sudah ada, Bu.
Sudah ada ya. Oke, baik. Jadi misalkan dalam forum gitu ya, ketika di lingkungan bekerja, nah ini diharapkan saling menghargai pendapat satu sama lain gitu ya. Jadi ketika ada yang berpendapat tidak boleh saling mencela atau menyela gitu ya, menyela pendapatnya, kita langsung menyampaikan. Jadi ya kita tampung dulu, kemudian baru kalau diberi kesempatan kita sampaikan pendapat tersebut. Kemudian menggali sumber historisis, sosiologi, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, ini ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat ya. Oleh sebab itu, nah ini tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri ya. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan gitu. Kemudian ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia ya. Yang pertama tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa, kemudian yang kedua ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan bangsa karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, ini ya, demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Ini. Kemudian mengenai adanya demokrasi dalam tradisi desa, nah kita akan meminjam 2 macam analisis ya sebagai berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Ini contohnya tadi di dalam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai dengan berapa ini XV. Berapa? 15. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Jadi istilahnya cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Ini ya. Jadi raja sejatinya di dalam kultur Minangkabau ini ada pada alur logika dan patut atau keadilan. Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir ya, sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip dari keadilan. Ini. Ini sebenarnya cerita gitu ya. Kemudian yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara. Nah, ini tetap bertahan di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara ini tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa.
Ini ya. Karena kepemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkan harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya ya. Termasuk pada kepentingan pribadi seperti membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Nah, ini yang membawa kebiasaan bermusyawarah dengan menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat ya atau kata sepakat. Nah, ini adalah tradisi demokrasi desa ya. Asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasa tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Ini. Kemudian ada sumber nilai yang berasal dari Islam gitu ya. Nah, ini nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya ya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nih. Dalam keyakinan ini hanya Tuhan satu-satunya wujud yang pasti, semua selain Tuhan bersifat nisbi. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid ini ya. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Nah ini, sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Ini menurut Majid tahun 1992. Kemudian dari ini ya, stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Ini. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam dalam dunia Melayu berkembang peribahasa ini ya, Melayu pantang membantah. Nah, ini melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi raja adil, raja disembah, raja zolim, raja disanggah. Nah, nilai-nilai egalitarianisme ini Islam pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial. Dalam pandangan Soekarno, pengaruh Islam di Nusantara ini membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis ya. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin penggerak kebangsaan. Kemudian yang ketiga tadi ada sumber nilai yang berasal dari barat gitu ya. Jadi dari desa. Kemudian yang kedua tadi adalah nilai dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah sumber nilai dari yang berasal dari barat. Nah ini kalau dari barat, kehadiran kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban barat. Sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Nah, ini penindasan
politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan feodal bumi putra. Ini menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Penyebaran nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya ya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak abad 19. Jadi ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial yang berujung pada pendirian partai-partai politik dan kehadiran Dewan Rakyat. Nah, kemudian dari kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi ini mengalami dinamika ya atau perubahan seperti yang saya sampaikan tadi. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa dan dari beberapa ahli memberikan pandangannya, misalkan Budiarjo pada tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai dengan masa Orde Baru ini dapat dibagi menjadi 4 masa. Ini ya. Masa Republik Indonesia pertama ini 1945 sampai dengan 1959 dinamakan sebagai masa demokrasi konstitusional. Nah, ini yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai karena itu dinamakan dengan demokrasi parlementer tadi. Kemudian masa Republik Indonesia II tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, ini merupakan masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Kemudian diganti lagi ya pada saat itu, ini masa Republik Indonesia III tahun 1965 sampai dengan 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Nah, ini demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil ini ya. Kemudian pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, ini adalah masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia. Nah, ini contoh praktek-praktek politik itu seperti apa pada masa Republik Indonesia ketiga ya. Contohnya apa misalkan? Halo? Jadi yang seperti saya sampaikan tadi di awal, ini adalah masa demokrasi era Orde Baru ya pada saat itu karena praktek-praktek politik yang dilakukan ya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme ya itu mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi ya saat itu sehingga terjadi demo besar-besaran. Nah, pada masa Republik Indonesia keempat, masa reformasi, nah ini ingin menegakkan demokrasi sebagai koreksi terhadap
masa Republik Indonesia yang ketiga itu terhadap praktek-praktek politiknya. Kemudian yang poin C, ini membangun argumen tentang dinamika ya, dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dari sepanjang sejarah ini memang mengalami dinamika ketatanegaraan ya. Dinamika itu artinya perubahan ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terjadi perubahan ya menjadi Konstitusi RIS 1949. Kemudian dari Konstitusi RIS juga terjadi perubahan ya. Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Nah, ini karena ada dekret presiden, kemudian dia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 ini sebanyak 4 kali. Jadi mengamandemen ya, mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Demokrasi dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, nah ini ya, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 45 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Nah ini untuk yang MPR, dinamika susunan keanggotaan dan wewenang MPR ya, bisa kita lihat di sini. Untuk ketentuan MPR di sini terdapat pasal 2 dan ini pasal 3 ya, pasal 2 dengan 3 ayat, kemudian pasal 3-nya tanpa ayat. Nah, kemudian perubahan Undang-Undang 45 ini dilakukan perubahan terhadap pasal 2 ayat 1 mengenai susunan keanggotaan MPR. Kemudian pasal 2 ayat 2 dan ayat 3, nah ini tidak ada perubahan ya tentang itu. Jadi yang terjadi hanya ada perubahan di pasal 2 saja. Yang awalnya ayat 1 itu bunyinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, di sini diganti dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam dengan undang-undang ini ya. Seperti itu. Kemudian di pasal 3, nah ini diubah dari tanpa ayat menjadi 3 ayat. Gitu. Ini seperti ini. Ini untuk yang MPR. Kemudian dari struktur dan wewenang MPR, nah ini seperti yang ditunjukkan pada skema ini ya. Jadi pada pasal 2 ayat 1 tadi terdapat perubahan ya, yaitu anggota DPR dipilih melalui pemilu dan anggota DPD juga disertakan. Ini ya, seperti yang ditunjukkan di sini.
Dengan ketentuan baru ini, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem kenegaraan ya, ketatanegaraan. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip check and balance ini antar lembaga negara dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kemudian untuk yang DPR, nah ini ya keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR. Ini rumusan naskah yang asli hanya pasal saja, pasal 19, kemudian terjadi perubahan di pasal 19 tersebut ditambahkan 3 ayat. Yang semula pasal 19 adalah susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah, di sini ketika perubahan untuk ayat satunya adalah anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2, susunan DPR diatur dengan undang-undang. Dan ayat 3, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kemudian untuk pasal 20 juga mengalami perubahan ya, yang awalnya terdiri dari 2 ayat, kemudian rumusan perubahan menjadi 5 ayat di situ. Kemudian untuk fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR, nah ini ada pada pasal 20 ya. Pasal 20A. Nah, ini berisi tentang fungsi hak DPR dan hak anggota DPR. Kemudian ada pasal 22C dan pasal 22D. Ini yang 22C dan 22D ini adalah untuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ya. Ini isinya seperti itu. 22C terdiri dari 4 ayat dan 22D terdiri dari 4 ayat. Nah, untuk deskripsi esensi dan urgensi dari demokrasi Pancasila, ya, urgensi demokrasi Pancasila. Nah, ini yang pertama adalah kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Nah, ini ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Demokrasi selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, ini juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Nah, sifat khas demokrasi di setiap negara ini biasanya tergantung dari ideologi masing-masing. Nah, ini demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, ini juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ya. Jadi seperti itu ya. Berakar dari budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 45 ini dengan diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila tadi itu ya. Sebagaimana diletakkan dalam UUD NRI tahun 45 ini. Jadi memang yang kita kembangkan itu adalah
harus memiliki sifat khas tadi itu ya, sesuai dengan budaya dari bangsa Indonesia. Di mana tadi demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya itu dilandasi oleh Pancasila tadi itu ya, kelima sila tadi itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini 10 pilar demokrasi tadi sudah disebutkan di awal ya. Nah, ini kita ulas lagi di sini beserta maksud dari esensinya itu seperti apa. Jadi yang pertama tadi untuk 10 pilar, yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini maksudnya adalah seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan, nah ini mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata. Pelaksanaan demokrasi ini justru lebih menuntut pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, rasional, dan emosional. Ini ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini maksudnya adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat ya. Secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tersebut. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat tersebut dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat ya di MPR dan DPRD ya daerah. Di MPR misalkan DPR dan DPD gitu ya, kalau di daerah misalkan di DPRD. Kemudian ya. Oh, oh gitu. Ini ada waktunya juga tuh ternyata. Premium ya. Ini sudah stop serta saya. Belum. Sudah ya. Oke, baik. Berarti ini saya leave dulu atau bagaimana?
Siap, Kak. Oke, baik. Saya lanjutkan atau bagaimana? Boleh ya. 63, oke baik. Ini Bapak Ibu yang bekerja masih di kantor semua ya? Sudah pulang, Bu. Saya. Oh, sudah pulang. Masih di kantor, Bu. Ada Baru mau yang... berangkat kerja, Bu. Oh iya, macam-macam ini ya. Iya, masih di kantor, Bu. Iya, iya, betul. Ada yang baru shift sore, ada yang sudah pulang, begitu ya. Baik, untuk slide-nya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Izin sudah, Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pilar yang keempat tadi ya, tentang demokrasi dengan rule of law. Nah, ini. Ini maksudnya adalah kekuasaan negara RI ini harus mengandung kok nggak keluar ini, sorry. Apa namanya? Pointernya nggak keluar ini. Oh ini. Ini. Kekuasaan negara RI harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, bukan demokrasi dagelan, gitu ya, tahu ya, dagelan, atau demokrasi manipulatif. Nah, ini. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kemudian untuk kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan ya atau anarki. Jadi untuk kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Nah, kemudian yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Nah, ini maksudnya adalah demokrasi menurut UUD 45 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Ini ya. Jadi kalau demokrasi menurut UUD 45 ini mengenal semacam division and separation of power gitu ya, dengan sistem check and balance. Kemudian pilar yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Ini demokrasi menurut UUD 45 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan hanya menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Kemudian yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Nah, ini ya. Maksudnya adalah demokrasi menurut UUD 45 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Kemudian yang ke-8 ada demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, ini merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Dan lebih khusus lagi untuk pembatasan atas kekuasaan presiden. Yang ke-9 ada demokrasi dengan kemakmuran. Nah, ini adalah demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak,
bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, dan bukan hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan, gitu ya, demokrasi menurut undang-undang itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran, ini ya, dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan. Nah, ini maksudnya adalah sosial, gitu ya. Demokrasi menurut UUD 45 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah, ini ya. Jadi pada hakikatnya, sebuah negara ini dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Ini ya. Jadi memang kehidupan demokratis itu sangat penting ya. Ini contoh yang partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, ini ya, dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Ini untuk contohnya gitu ya. Ketika masyarakat kota merasa resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok berasal dari para perokok, nah maka pemerintahan kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum, seperti itu. Kemudian persamaan kedudukan di depan hukum. Nah, ini dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum ya. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya semuanya bertindak gitu ya, termasuk penguasa. Kemudian juga bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat ini memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian yang terakhir tadi adalah distribusi pendapatan secara adil. Nah, ini harapannya seperti itu ya. Jadi semuanya mendapatkan secara adil. Dalam negara demokrasi, ini semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk dalam kegiatan atau dalam bidang ekonomi gitu ya. Semua warga berhak memperoleh pendapatan yang layak, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Dan akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung ya, seperti dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Nah, ini. Kemudian bisa juga dilakukan dengan giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Nah, ini ya. Ini
bercerita kisah lagi gitu ya. Jadi ada seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman untuk mengadu bahwa tentara Sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan tersebut, Sultan Sulaiman berkata kepada wanita itu, "Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur." Nah, kemudian dengan mendengar perkataan tersebut, wanita tua itu menjawab, "Saya mengira Baginda menjaga dan melindungi kami, sehingga aku tidur dengan aman." Nah, ini dalam hikmah, dalam humor, kisah, dan pepatah ya, tahun 1998. Jadi, dari kisah tersebut, ini adalah contoh pemimpin yang lemah, yakni pemimpin yang tidak mampu melindungi rakyatnya ya. Jadi seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Jadi seorang pemimpin tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya, berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, bahwa seorang pemimpin tersebut harus beriman, bertakwa, bermoral, ya, berilmu, terampil, dan demokratis. Nah, ini bagaimana dengan pemimpin yang Anda pilih kemarin? Apakah sudah memenuhi ini? Wah, kurang tahu, Bu. Nah, ini kita kembalikan ke masing-masing ya, pasti Insyaallah amanah, Bu. amanah ya, apapun pilihannya, begitu ya, pasti sudah memiliki ini semua ya, yang kita anut. Kemudian, nah ini terakhir ya. Jadi untuk rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yang pertama tadi adalah secara etimologis demokrasi berasal dari kata demos artinya rakyat, kemudian kratos artinya adalah kekuasaan atau pemerintahan. Jadi maksud dari demokrasi tersebut atau demos kratos itu artinya adalah pemerintah rakyat atau kekuasaan rakyat gitu. Kemudian yang kedua, secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila ya. Dalam arti luas, nah ini adalah kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional ya, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 45, konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah ini dan menjamin hak-hak dari warga negara. Dan yang kelima, praktek demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia ya. Prinsip-prinsip demokrasi secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut ini ya. Jadi ya pasti demokrasi ini sesuai dengan perkembangan kehidupan lah dari bangsa tersebut. Kemudian yang keenam, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Gitu. Nah ini adalah demokrasi ya, demokrasi dan pendidikan demokrasi, mulai dari sejarah sampai dengan perkembangan demokrasi pada saat ini yang diterapkan di Indonesia. Oke.
Mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Ibu yang perlu ada yang didiskusikan, monggo silakan. Jika ada. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi yang mengenai feodalisme itu apa ya, Bu? Feodalisme. Yang slide mana ya? Saya lupa slide-nya, Bu. Tapi kalau nggak salah tentang daerah-daerah gitu, Bu. Daerah-daerah. Kalau tidak salah itu penjelasannya tentang kepemimpinan di daerah yang di zaman dulu masih menganut feodalisme. Nah, feodalisme itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Nah, dari teman-teman sendiri mungkin ada yang tahu. Jadi ini umum ya biasanya. Kata feodalisme. Nah, itu pada istilah sejarah-sejarah biasanya. Feodalisme biasanya ada hubungannya dengan kekuasaan yang dijalankan pada kalangan bangsawan ya untuk mengendalikan berbagai wilayah, bisa dibilang seperti itu. Atau ada yang berpendapat lain tentang feodalisme? Ya, jadi kalau pada zaman dulu itu ada sangkut pautnya dengan ini ya, kekuasaan. Nah, itu jadi bisa dikatakan sebagai feodalisme. Bagaimana? Untuk yang bertanya tadi, namanya kok nggak keluar ya di sini ya? Izin, Bu, sudah cukup menjawab. Oke, baik. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Izin, Bu. Silakan. Mungkin saya sedikit sharing, Bu, terkait penjelasan demokrasi tadi. Ibu sudah menjelaskan secara rinci ya, mulai dari periode parlemen dari tahun 1945 sampai 59, periode terpimpin 59 sampai 65 dan seterusnya. Mungkin saya sedikit sharing terkait implementasi ya, khususnya di ruang lingkup desa, Bu, yang menggambarkan bentuk dari demokratif yang dilaksanakan secara demokratif, yaitu salah satunya itu musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan yang tiap periode tertentu, waktu tertentu itu dilaksanakan. Ini musrenbang ini juga melibatkan seperti masyarakat ya, tentunya masyarakat, organisasi masyarakat seperti LPM, pemerintah desa, BPD dan seterusnya. Ya, betul. Mungkin sebagai gambaran dari teman-teman bahwa di lingkup kita, di lingkup desa itu sebenarnya sudah menerapkan demokrasi ya, demokrasi berdasar kedaulatan rakyat. Mungkin itu kira-kira. Ya, betul sekali ya. Jadi nggak hanya bernegara saja ya, berbangsa dan bernegara, tapi dari tingkat desa itu memang sudah menerapkan demokrasi. Bahkan sejak zaman dulu ya, dikatakan tadi itu demokrasi berawal dari desa, kemudian apa tadi yang kedua desa, kemudian kok jadi lupa ini ya, yang terakhir tadi Islam gitu ya. Ada yang ingat? Nah, ini dari barat gitu ya. Jadi memang secara nggak langsung itu dari zaman dulu itu sudah ini sudah dilaksanakan demokrasi tersebut, dan sampai sekarang pun di desa itu tidak melaksanakan demokrasi ya, seperti yang disampaikan oleh siapa ya tadi ya, dengan Bapak siapa atau Mas Diki, Bu, Diki. ya, oleh Mas Diki atau Bapak Diki ya gitu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau sharing dari Bapak Ibu sekalian? Belum ada? Sepertinya belum ya. Oke, baik.
Ini waktunya kurang sedikit lagi. Mungkin Bapak Ibu yang belum absen, saya ingatkan kembali untuk absen. Kemudian Bapak Ibu yang dari kelas PJJ Telkom ya, yang hari Senin, absennya sudah ya di hari Senin, jadi tinggal menerima materi saja hari ini. Baik, untuk minggu berikutnya mungkin nanti PJ dari kelas PJJ Telkom akan saya beri kontak PJ dari kelas D3 IT ya, supaya linknya nanti bisa dikirim secara langsung, nggak melalui saya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya untuk diskusi pada sore hari ini tentang demokrasi. Nah, jika tentang pandangan dari para ahli yang belum tersampaikan di slide saya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa dibantu ya untuk mencari sehingga bisa membuat ini ya pengertian gitu ya dari pendapat, pandangan atau pendapat dari para ahli itu dibuat ringkasan. Nah, ini dibuat masing-masing saja, tidak perlu kelompok karena kelasnya besar ya. Nanti bisa di-upload di G Drive, kemudian linknya bisa dikirim ke saya. Jadi ini cukup mudah Bapak Ibu untuk tugasnya. Karena mengingat memang Bapak Ibu semua sudah kerja ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tapi pengertian demokrasi ya, Bu? Iya, ya, yang dari para ahli tentang demokrasi. Baik. Maaf tadi suaranya agak ini, jadi saya nanya. Oh ya baik, agak jauh memang nggak saya pegang. Baik. Jadi itu tugas yang pertama ya Bapak Ibu tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Kemudian jika tidak ada yang ditanyakan kembali untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan dahulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima, selamat sore. Ya, selamat sore ya. Silakan.